Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah la haula wa la quwwata illa billah. Siswa MTSN UTBS Kudus yang saya sayangi dan saya banggakan, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan belajar IPA di kelas 8. Nah, mungkin bagi kelas 8 ini untuk pertama kalinya ya. Belajar bersama saya di daring ke-6. Kalau sebelumnya ada Pak Turmudi dan Pak Syafi'i, ada Pak Hilmi juga. Nah, ini ada tambah saya, berarti guru IPA di kelas 8 ada 4 orang. Ini sudah tampil ya PPT-nya? Sudah. Okay. Bisa dilihat di dalam PowerPoint. Kita akan belajar tentang struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta berbagai pemanfaatannya dalam teknologi. Kalau biasanya kita belajar IPA-nya ini lebih ke fisika, setelah mid test ini kita akan belajar di biologi, struktur jaringan pada tumbuhan. Nah, langsung saja, pada kelas 7 kita sudah belajar tentang organisasi kehidupan. Nah, di dalam organisasi kehidupan yang kita pelajari adalah urutan makhluk hidup dari bagian terkecilnya sampai ke dalam menjadi makhluk hidup secara sempurna. Nah, mungkin masih ingat, jadi bagian terkecil makhluk hidup adalah sel. Sel ini nanti akan membentuk kelompok-kelompok yang berbeda, namanya spesialisasi dan diferensialisasi. Jadi yang bentuknya sama nanti akan bergabung, menyatu menjadi satu, menjadi sebuah jaringan. Nah, kumpulan dari jaringan ini akan berkumpul lagi menjadi sebuah organ. Jadi kalau di dalam manusia, organ itu seperti hati, jantung. Nah, maka kalau di dalam tumbuhan, organ itu disebut dengan struktur. Jadi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, ada berapa struktur tumbuhan? Struktur tumbuhan ada 5 atau ada 4. Yang pertama adalah akar, bagian paling bawah. Nah, di dalam akar nanti juga terdapat banyak sekali jaringan-jaringan. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Kemudian ada batang, setelah akar ada batang. Batang juga punya jaringan. Kalau di lebih rinci lagi, nanti di bawah jaringan juga ada sel. Cuma nanti kita belajarnya kita fokuskan pada struktur pada tumbuhan yang terdiri dari akar, batang, daun dan bunga. Kemudian nanti jaringan yang ada di dalam struktur itu apa saja. Nah, yang pertama adalah akar. Nah, akar, nah lagi-lagi kita akan flashback pada materi di kelas 7. Di kelas 7 kita sudah belajar tentang dikotil dan monokotil. Nah, di situ salah satu ciri-ciri dikotil dan monokotil bisa dilihat dari akarnya. Nah, bisa dilihat dari akarnya. Dua sistem perakaran, yaitu akar tunggang terdiri dari akar utama dan akar cabang. Jadi kalau akar tunggang itu ada yang satu yang besar. Nah, ini ada satu yang besar, kemudian nanti di sampingnya tumbuh yang kecil-kecil. Ini disebut dengan akar tunggang. Kalau akar serabut tidak ada yang besar, semuanya kecil-kecil, merata. Nah, ini adalah salah satu ciri dari dikotil dan monokotil. Nah, sekarang yang dikotil yang akar tunggang atau akar serabut? Nah, kita
Coba kita lihat dari pendekatan bahasa dulu. Dikotil, di artinya itu adalah dua, mono itu adalah satu. Tetapi dikotil ini hubungannya tidak dengan akar. Dikotil berkeping dua, bijinya bisa dibelah menjadi dua. Contohnya apa yang bisa dibelah menjadi dua? Banyak sekali. Misalnya buah rambutan, itu bijinya bisa dibelah jadi dua. Kalau monokotil itu bijinya tidak bisa dibelah. Contohnya apa? Buah kelapa. Buah kelapa itu tidak dibelah, harus di apa itu? Di palu ya. Nah, dibuka. Membukanya itu tidak ada garisnya, jadi dipukul-pukul, nanti terbelahnya itu tidak terstruktur. Nah, kemudian kalian lihat di buah kelapa itu bagaimana akarnya. Oh, buah kelapa itu akarnya adalah serabut karena sekitarnya banyak sekali akar. Oh, berarti kalau monokotil akarnya adalah serabut. Ini akarnya tadi. Salah satu ciri dari akar serabut adalah monokotil dan akar tunggang adalah dikotil. Nah, kemudian jaringan strukturnya. Struktur dari akar ada epidermis, korteks, endodermis dan silinder pusat. Nah, apa itu? Mungkin masih asing ya, kita coba lihat di gambar. Di sini ada epidermis, itu kalau kita gunakan pemahaman dari pendekatan bahasa epi, dari kata tepi. Tepi letaknya di mana? Di luar. Letaknya di luar. Jadi epidermis itu jaringan yang letaknya berada di tempat yang paling luar. Kalau dia berada di tempat paling luar, fungsinya apa? Fungsinya adalah melindungi. Nah, jadi epidermis adalah jaringan pelindung. Nah, untuk lebih dalamnya apa itu epidermis nanti akan dipelajari setelah kita belajar dengan struktur. Kemudian di bawah epidermis itu ada korteks, pelapis setelah epidermis. Kemudian di dalamnya ada satu lagi jaringan dermis yaitu endodermis. Endo berasal dari kata in itu di dalam, jadi pelindung di bagian dalam. Kemudian ada periskel. Nah, di dalam periskel ini ada inti, ada phloem, ada xilem, ada phloem, xilem. Ini adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut. Pengangkut apa? Ketika kalian menyiramkan air di akar, kenapa kok air di akar ini bisa naik ke seluruh tumbuhan? Nah, dia bisa naik ke seluruh tumbuhan karena ada xilem. Xilem dari kata xilem, nyilem. Nyilem itu berarti berada di bawah. Jadi yang mineral air yang ada di bawah diangkat ke atas, disebarkan ke seluruh bagian pada tumbuhan. Nah, kalau phloem bagaimana? Kalau phloem adalah jaringan pengangkut yang fungsinya mengangkut hasil fotosintesis. Jadi lebih pada di daun, di batang, ada cahaya matahari diserap, nanti diedarkan ke seluruh tubuh sampai di bagian bawah. Fungsi dari akar. Nah, fungsi sederhananya tentunya adalah mencari dan menyerap mineral-mineral tanah yang diperlukan untuk tumbuhan. Ini fungsinya. Tetapi ada juga fungsi-fungsi yang lain dan antara tumbuhan kadang juga tidak sama. Misalkan pada ketela, akarnya itu bisa juga berfungsi untuk menyimpan makanan. Untuk ketela ada fungsi untuk menyimpan makanan. Kemudian untuk pohon beringin, akarnya itu juga bisa berfungsi untuk pernafasan. Jadi ketika kita belajar biologi ini kita tidak harus sesuai dengan apa yang ada di dalam buku, karena tumbuhan itu ada di sekitar kita, kita bisa mengamati. Misalkan kamu di rumah ada pohon, ada akarnya, kamu perhatikan akarnya, kita belajar akar. Coba kamu lihat akarnya.
kamu bersihkan tanahnya kelihatan akarnya. Oh, akarnya serabut, oh berarti monokotil. Kemudian kamu lihat akarnya kamu potong sedikit, kamu godok, bisa dimakan enggak? Enggak bisa. Oh, berarti ini tidak untuk menyimpan makanan. Coba kamu potong semua akarnya, jatuh enggak pohonnya? Nah, ketika kamu potong kok pohonnya jatuh, berarti fungsi akar apa? Salah satunya sebagai penyokong atau penguat. Soalnya kalau tidak ada akar, pohonnya akan jatuh. Nah, itu akar. Kemudian yang kedua, batang. Batang berfungsi untuk menegakkan tubuh tumbuhan. Tegak atau tidaknya tumbuhan itu bergantung pada batang. Nah, bisa kalian lihat batang kalau usianya sudah dewasa, sudah besar, itu nanti dia sudah kuat, sudah tidak bisa dibengkokkan, sudah tidak bisa diarahkan. Nah, seperti kalian, kalau kalian sudah besar, sudah dewasa, kalian sudah tidak bisa diarahkan lagi. Diarahkannya itu saat masih muda. Kalau bengkok dikasih tali, ditarik ke kanan biar kalian tidak bengkok ke kanan, diluruskan. Kalau mau jatuh dikasih kayu penahan. Itu kalau masih muda seperti usia kalian ini masih bisa untuk diarahkan. Tapi nanti kalau kalian sudah dewasa, wah, sudah sulit. Kalau tidak bisa dibengkokkan, kalau sudah terlanjur miring ya miring terus. Solusinya apa? Berarti kalau sudah tidak bisa dibenarkan, dipotong, berarti dimusnahkan. Nah itu, jadi mumpung kalian masih muda, harus siap untuk diarahkan. Nah fungsinya lagi, selain untuk menegakkan tubuh, menyimpan cadangan makanan, kemudian keluar masuknya udara dalam tubuh tumbuhan. Nah, jadi banyak sekali. Nah, ini struktur anatomi batang. Nah, kita fokusnya tadi karena waktunya terbatas, kita fokus pada tadi kita membedakan akar dikotil dan monokotil. Sekarang kita fokus batang, itu juga batang dikotil dan monokotil bedanya apa? Nah, dikotil saya ulang lagi, di artinya dua. Kotil itu berkeping, bijinya berkeping dua. Nah, kalian lihat di sini di dalam slide monokotil. Monokotil ini dikotil. Dikotil di dalam gambar lihat kalau dikotil dia teratur. Lingkaran-lingkarannya ini teratur, ada garis tengahnya. Sedangkan kalau monokotil ini tidak teratur. Kalau mungkin kalau kalian suka makanan seperti choco chip, apa itu yang ada butiran coklat acak di atasnya, agak lupa saya. Nah di situ adalah monokotil. Artinya apa? Dia tidak teratur. Isinya apa itu yang seperti lingkaran-lingkaran di atas batang itu, isinya adalah jaringan pengangkut. Ada fluem, ada xilem. Kemudian pada dikotil, nah dikotil ini ada garis di dalam yang ini kelihatannya bergabung atau tersambung dengan lingkaran-lingkaran ini. Nah di dalam garis ini namanya adalah kambium. Kambium ini adalah jaringan pertumbuhan. Artinya tumbuhan yang mempunyai kambium itu dia bisa tumbuh terus menerus. Bisa tumbuh terus menerus. Contohnya, kalau dia tidak punya kambium tidak bisa tumbuh terus menerus, ada batasnya. Kalau kalian lihat pohon kelapa, umur 30 tahun sama umur 50 tahun ukurannya sama. Tidak ada pohon kelapa yang terus diameternya itu tambah besar, tambah besar. Kenapa kok tidak bisa tambah besar? Karena tidak punya kambium. Tetapi kalau tumbuhan dikotil, tadi saya ambil contohnya adalah buah rambutan, semakin tua dia semakin besar.
Mungkin saya kasih ciri-ciri lagi yang lebih mudah. Kalau dikotil itu dia pasti ada cabangnya. Pohon yang ada cabangnya itu namanya dikotil. Berarti pohon jati dikotil enggak? Dikotil. Makanya pohon jati itu semakin tua ukurannya semakin besar. Tapi kalau buah kelapa, pohon kelapa, berapapun usianya, ukurannya tetap sama. Itu untuk batang. Daun. Umumnya daun berwarna hijau lebar dan pipih. Bentuk daun ada yang bulat, panjang, lancip, serta seperti hati dan duri. Nah, bentuk-bentuk daun. Kita langsung ke gambarnya. Nah, daun kalau dipotong terus kemudian dimasukkan di dalam mikroskop, hasilnya seperti ini. Bisa kalian lihat ya. Nah, yang paling atas tadi namanya apa? Jaringannya adalah epidermis. Jaringan tumbuhan yang paling luar namanya epidermis. Epidermis dari kata epi atau tepi. Fungsinya apa? Fungsinya melindungi. Nah, di bawahnya epidermis ini seperti pagar. Ini rapi dan rapat. Nah, kalian lihat, rapi dan rapat. Maka disebut dengan palisade, parenkim palisade. Parenkim itu dari kata parents. Parents itu orang tua. Berarti apa? Jaringan dasar. Jaringan dasar pembawa sifat khas dari makhluk tersebut, dari tumbuhan tersebut. Kalau induknya pohonnya masam, ya pasti anaknya juga masam. Kamu punya rambutan masam kok kamu tanam kemudian jadi manis, nah itu hampir sangat kecil sekali kemungkinannya. Kecuali kalau kamu punya ilmu-ilmu yang lain, mungkin dibacakan apa. Ya, jadi ada doa khusus mungkin bisa. Nah, apa fungsinya palisade bunga pagar? Nah, fungsinya adalah untuk mempercepat fotosintesis. Daun fungsi utamanya adalah untuk fotosintesis. Daun yang masuk ke dalam cahaya matahari yang masuk ke dalam daun, kemudian diedarkan ke dalam tadi parenkim palisade. Dia rapat karena rapat cepat. Kalau rapat peredarannya cepat. Karena apa? Karena rapat. Rapat. Nah, tapi kalau dia jarang-jarang ya tidak rapat, jarang rapat berarti. Kalau jarang rapat ya tidak cepat, lambat. Kemudian yang bawah ini, bawahnya palisade ini ada lingkaran-lingkaran tapi agak longgar-longgar. Ada jaraknya. Nah, kalau longgar-longgar ini namanya apa? Parenkim spons. Spons ini ada lubang-lubang kosong, tidak serapat dari palisade. Nah, fungsinya apa kok dibuat agak renggang? Karena fungsi dari spons ini adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi ada cadangan makanannya ketika daun itu beberapa hari tidak terkena sinar matahari, mungkin masih bisa hidup. Tapi kalau sudah 1 minggu, ya insya Allah hampir mati, tergantung daya tahan tumbuhan itu. Nah, jadi di sini juga ada untuk pernafasannya. Longgar-longgar ini untuk pernafasan. Nah, ada lubang kecil 2 ini, stoma. Namanya stomata. Stomata itu apa? Mulut daun. Stomata itu mulut daun. Apa fungsi stomata atau fungsi mulut daun? Tempat keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida. Nah, masih ingat ya? Tumbuhan yang dihirup adalah karbon dioksida. Sedangkan yang dikeluarkan adalah oksigen. Kebalikan dari manusia, kalau manusia yang dihirup adalah oksigen,
yang dikeluarkan adalah karbon dioksida. Jadi antara manusia dan tumbuhan ini akan sangat bagus kalau hidup berdampingan. Manusia dapat oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan, tumbuhan dapat karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia. Ketika salah satunya hilang, salah satunya berpisah, maka pasti tidak nyaman. Manusia akan tidak nyaman ketika dia jauh dari tumbuhan. Udaranya tidak terlalu banyak, akibatnya terasa panas, terasa pengap. Tapi kalau di bawah pohon, wah oksigennya banyak, terasa sejuk. Yang terakhir bunga. Bunga merupakan organ tumbuhan yang berfungsi sebagai alat reproduksi generatif. Ini ada bagian-bagiannya, ada mahkota, ada kelopak, ada dasar bunga, tangkai bunga. Nah ini nanti bisa kalian pelajari sendiri di dalam buku yang sudah kalian dapatkan dalam LKS. Nah nanti agar nanti materi di pertemuan selanjutnya kita sudah berpindah ke jaringan tumbuhan. Mungkin itu untuk jaringan tumbuhan, insya Allah akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Pak Yuniar yang telah memaparkan materinya mengenai jaringan xilem, phloem, dikotil, monokotil. Jadi kita tahu